Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah yang kami hormati Ustadz Dr. Mustafa Yamin MID, Managing Director Al-Wildan Islamic School, yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita pada acara Zoom meeting siang hari ini. Yang kami hormati Rektor Universitas Teknologi Malaysia yang telah menyampaikan sambutan kepada kita terkait anak-anak Al-Wildan Islamic School untuk studi di PTN Malaysia. Tentu yang kami hormati hadir pula pada siang hari ini Ibu Ellen Lubis dan Pak Agustian selaku perwakilan Universitas Negeri di Malaysia beserta para alumni Universitas Negeri di Malaysia, salah satunya Universitas Kebangsaan Malaysia. Ini ada Bang Odi, kemudian ada Ibu Isti ya, yang hari ini hadir pula bersama kita, yang insya Allah nanti kita juga akan hari ini menyaksikan Abu dan Umu sekalian, tentunya yang kami hormati dan kami banggakan, anak-anakku sekalian yang telah hadir dalam webinar pada siang hari ini. Insya Allah kita akan memulai acara webinar pada siang hari ini, di mana mungkin Abu wa Umu sekalian telah mengetahui apa isi dari webinar ini, yang tentunya setelah kita sampaikan melalui surat maupun melalui flyer, di mana webinar ini adalah berjudul Persiapan Masuk Perguruan Tinggi Negeri Terbaik di Malaysia, yang alhamdulillah telah kita lakukan di tahun lalu dan berhasil 100%. Dan harapannya anak-anak kita di tahun ini bisa mendapatkan informasi lebih lengkap, dan tentunya Abu wa Umu sekalian harus juga mendapatkan informasi ini agar bisa mempersiapkan dan merancang perencanaan studi Ananda ke depan. Sebelumnya kami memulai acara ini, saya perkenalkan dulu, saya adalah Tri Suhartono atau sering disebut dengan Ustadz Anton sebagai Direktur Dignas Internasional yang bertanggung jawab terhadap program TIC-DI, yang juga hari ini insya Allah akan memandu acara webinar kita pada siang hari ini. Sebelumnya kita mulai acara kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya acara kedua, Abu dan Umu sekalian, kita akan mendengarkan secara langsung sambutan dari Managing Director Al-Wildan Islamic School, Ustadz Mustafa Yamin. Kepada Ustadz, falyatafaddal mashkura. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayah pada kita sekalian. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada tabi'un dan tabi'ut tabi'in, dan juga kepada pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan atas
kesempatan ini yang diberikan kepada saya. Sekali lagi yang saya hormati Ustadz Anton atau Ustadz Tri Suartono selaku Direktur TIC Dignas Internasional, dan juga kepada Ibu Ellen Lubis dari Lembaga Studi Indonesia Malaysia serta Bapak Gustian, dan juga beberapa sivitas akademik ataupun alumni Al-Wildan juga yang ikut dalam acara ini, dan tak lupa pula kepada seluruh orang tua dari Al-Wildan Islamic School di seluruh cabang yang ada, dan anak-anakku sekalian yang mengikuti kegiatan webinar ini. Sebuah kesyukuran bagi kita hari ini kita bisa mengikuti kegiatan ini, di mana ini adalah merupakan sebuah bagian daripada informasi yang akan kita berikan kepada seluruh siswa ataupun siswi Al-Wildan Islamic School. Dan ini adalah merupakan sebuah kerjasama yang cukup baik. Oleh karena itulah kami menyampaikan terima kasih sekali kepada Ustadz Anton selaku Direktur TIC DI bersama dengan Ibu Ellen dan Pak Gustian, sehingga agenda pada hari ini dapat kita laksanakan kembali untuk yang kedua kalinya, di mana kegiatan ini pertama kali kita lakukan di tahun yang lalu, dan alhamdulillah proses yang dilaksanakan pada tahun lalu itu berjalan dengan baik, dan anak kita pun juga dapat diterima di universitas-universitas di Malaysia. Abu dan Umu sekalian, kami sampaikan info bahwa hari ini sangat penting ya, sebagai bagian daripada informasi persiapan untuk anak-anak kita yang barangkali menginginkan informasi yang lebih jauh terkait dengan informasi untuk masuk ke perguruan tinggi mereka, baik itu perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Namun di sini kita lebih banyak mungkin informasi terkait dengan perguruan tinggi negeri yang berada di Malaysia. Oleh karena itulah maka atas nama manajemen pusat Al-Wildan Islamic School menyampaikan selamat kepada Abu dan Umu sekalian untuk menyimak agenda kita hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan memberikan informasi yang lebih konkret dan jelas, sehingga persiapan untuk menuju ke perguruan tinggi bagi anak kita dapat kita lakukan sebaik mungkin. Dan tak lupa pula terima kasih kepada seluruh tim support dari manajemen Al-Wildan Islamic School atas terselenggaranya agenda webinar kita secara online pada hari ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fikum barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kami ucapkan kepada Ustadz Mustafa Yamin yang telah berkenan memberikan sambutan kepada kita semua, dan tentunya sangat bermakna dan menjadi bahan renungan untuk kita semua untuk mempersiapkan anak-anak kita diterima di perguruan tinggi dimanapun. Barangkali acara berikutnya yaitu acara sambutan dari Rektor Universitas Teknologi Malaysia, Profesor Ahmad Fauzi Ismail, yang insya Allah akan kita playkan videonya. Mari kita simak bersama. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Fauzi, Ahmad Fauzi Ismail, selaku Presiden atau Rektor atau Vice Chancellor Universiti Teknologi Malaysia di Johor, ingin mengalu-alukan kedatangan para pelajar insya-Allah pada masa akan datang
dari Al-Wildan Islamic School ya, dari Indonesia ke Malaysia, khususnya ke UTM. InsyaAllah saudara dan saudari akan mendapat pengalaman yang amat berguna. Saudara dan saudari akan juga mendapat ilmu pengetahuan yang seterusnya akan saudara-saudari manfaatkan kepada diri saudara-saudari, kepada kedua ibu bapa, juga kepada negara dan bangsa Indonesia khususnya setelah menamatkan pengajian dengan jaya, insyaAllah di UTM. Jadi jangan buang masa. Kalau sudah dapat menentukan bidang kursus yang saudara-saudari minati, saya dengan tulus ikhlas mengalu-alukan kedatangan saudara-saudari para pelajar Al-Wildan Islamic School di Indonesia ke UTM. InsyaAllah kita berjumpa nanti. Terima kasih. Baik, alhamdulillah itulah tadi sedikit sambutan dari Rektor Universitas Teknologi Malaysia yang dimana menyambut baik siswa-siswi Al-Wildan Islamic School untuk bisa diterima di kampus di negeri di Malaysia, terutama khususnya UTM yang insya Allah anak-anak kita saat ini sudah banyak yang diterima di Universitas Teknologi Malaysia. Baik, berikutnya insya Allah kita akan lebih santai, Abu dan Umu sekalian, mohon izin untuk menyampaikan beberapa informasi. Insya Allah nanti kita akan mendengarkan sedikit penjelasan terkait Al-Wildan Islamic School, sejarahnya kenapa kita bekerja sama dengan universitas negeri terbaik di Malaysia. Kemudian kita juga setelah itu akan menjelaskan sedikit tentang Universitas Malaysia yang telah kita pelajari. Kemudian berikutnya insya Allah kita akan mendengarkan sambutan sekaligus penjelasan dari perwakilan Universitas negeri di Malaysia, yaitu Pak Agus dan Bu Ellen. Barangkali kita akan menjelaskan sedikit, Abu dan Umu sekalian, terkait mengapa kita memilih universitas negeri terbaik di Malaysia untuk kita sampaikan kepada Abu dan Umu sekalian. Ya, tentunya ini ada kaitannya dengan lulusan-lulusan Al-Wildan yang saat ini telah berjalan ya, Abu dan Umu sekalian. Tentunya SNBP kemarin telah diumumkan, ya alhamdulillah qadarullah anak-anak kita sudah diumumkan dan diterima. Namun dalam tahun ini ada sedikit penurunan dari 7 untuk Al-Wildan 3 yang diterima, namun tahun ini kita diterima ada 4 orang. Al-Wildan 1 tahun lalu ada 4, kemudian tahun ini ada 2. Al-Wildan 4 alhamdulillah ada 1 orang yang diterima di Universitas Negeri di Indonesia ya, melalui jalur SNBP. Namun hal ini tentunya sedang kita analisis dan pelajari, erat kaitannya nampaknya pada sistem yang saat ini berubah ya, yang dari LTMPT dikembalikan ke BP3 dan sekarang diatur oleh lembaga BP3 yang mengatur untuk SNBP. Tapi tidak mengapa, Abu dan Umu sekalian, kami dalam hal ini melaksanakan webinar ini untuk memberikan opsi-opsi kepada Abu dan Umu bahwasanya untuk penerimaan perguruan tinggi itu tidak hanya 1 cabang, namun banyak cabang yang bisa kita manfaatkan. Dalam kesempatan ini saya memang ditugaskan sebagai Direktur Dinas Internasional yang mungkin terus berpikir berkolaborasi dengan seluruh cabang bagaimana untuk mendorong anak-anak kita bisa diterima di perguruan tinggi negeri atau dalam negeri maupun perguruan tinggi negeri di luar negeri. Ya tentunya dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Sehingga mungkin sayalah orang yang paling bawel dalam tanda kutip menanyakan bagaimana lulusan-lulusan kita di setiap cabang. Ya tentu dengan adanya diskusi itu kita harapkan ada solusi atau ada informasi setidaknya yang bisa kita sampaikan kepada orang tua agar orang tua juga lebih memahami apa saja yang seharusnya dipersiapkan dan peluang apa saja yang bisa diambil oleh anak-anak kita
Karena alhamdulillah tahun lalu banyak sekali yang mendapatkan informasi ini dengan baik dan memanfaatkan informasi ini sehingga menjadi pilihan kedua atau bahkan ada yang memilih menjadi pilihan pertama. Kurang lebih begitu. Sedikit saya akan jelaskan Abu dan Umu sekalian terkait sejarah Al-Wildan yang mungkin kita bisa sharing kepada Abu dan Umu hari ini, di mana peta kita pada tahun 2021 lalu itu lulusan kita sedikit sekali diterima di perguruan tinggi terbaik di luar negeri. Yaitu di sini peta kita pada tahun 2021 itu hanya 7% anak-anak kita yang diterima, mungkin hanya 1-2, itu pun tidak banyak. Nah, sehingga kita berpikir, padahal peluang-peluang untuk dapat universitas terbaik di luar negeri itu cukup banyak sekali, dari scholarship maupun non-scholarship. Non-scholarship yang terjangkau pun begitu banyak, sehingga ini yang menjadi awal muara pikiran kita untuk bagaimana mendorong dan memberikan informasi sebanyak-banyaknya pada anak-anak kita. Alhamdulillah, pemetaan kita update data lulusan SMA dan Islamic School itu mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, anak-anak kita 14% untuk lulusan luar negeri dengan 33% lulusan dalam negeri. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan 1%, namun ini belum begitu signifikan. Alhamdulillah pada tahun 2022 anak-anak kita kurang lebih sekitar 66% diterima di perguruan tinggi negeri, dan alhamdulillah 2022 adalah awal mula kita memperkenalkan kampus-kampus di luar negeri, salah satunya universitas terbaik di Malaysia. Itu peningkatan cukup signifikan, yaitu dari mohon maaf Abu dan Umu sekalian, mohon maaf tadi sedikit terjeda karena ada gangguan di sini. Kita tadi di studio kebetulan mati lampu, qadarullah tidak biasanya. Kami mohon waktu sedikit untuk penyesuaian. Mohon izin, mohon waktunya sedikit untuk penyesuaian di studio karena ada beberapa perangkat kita yang harus mati. Baik, bismillah, kita mulai. Mudah-mudahan sudah terdengar jelas suaranya Abu dan Umu. Kami lanjutkan. Slide-nya nampak. Baik. Jadi ada peningkatan di tahun 2022, Abu dan Umu sekalian, cukup signifikan. Anak-anak kita sudah mulai sadar terkait bagaimana studi di kampus, bagaimana kemudahan yang didapatkan untuk studi di luar negeri begitu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan awal mula tahun 2022 ini menjadi kabar baik untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, ini kami akan gambarkan, Masya Allah, tahun lalu kita merekomendasikan banyak mahasiswa, calon mahasiswa atau siswa Al-Wildan studi di kampus internasional, kampus-kampus di universitas negeri terbaik di Malaysia, beberapa rekomendasi kita, dan alhamdulillah kita banyak merekomendasikan siswa kita. Ini adalah data tahun 2022, anak-anak kita di mana telah lulus dan kita rekomendasikan, dan di sini seperti Ananda Muhammad Adam
Khalifatullah ini diterima di Universitas Utara Malaysia, dan alhamdulillah kami juga kemarin berkesempatan untuk mengantar Ananda, menemani, mendampingi dari awal sampai akhir. Alhamdulillah ini kita juga dapat kabar baik, Ananda Khaleda Maila Putri itu diterima di Universitas Kebangsaan Malaysia jurusan Business Administration, dan juga alhamdulillah Ananda sempat mengalami beberapa kendala, tapi kemudian kita bisa selesaikan, terutama di bagian administrasi. Alhamdulillah kita mendapatkan kemudahan dari kampus untuk bisa mengurus anak-anak kita. Kemudian di sini juga ada Ananda Gibrani Muhammad Bima, alhamdulillah diterima di Universitas Putra Malaysia, jurusan Agriculture and Biosystem Engineering. Kemudian di sini juga ada Ananda Hana Nurul Kamilia, diterima di UTM, Universitas Teknologi Malaysia, jurusan Biomedical Engineering. Kemudian ada Ananda Humairo Sheila Dorfaiza, di sini diterima di Universitas Teknologi Malaysia, jurusan Bachelor of Computer Science. Kemudian ada Ananda Gianta Kalisparadi, diterima di UTM, jurusan Electric Engineering. Kemudian ada Ananda Fadil Raihan Gunawan, diterima di UTM, jurusan Software Engineering. Kemudian ada Ananda Faiz, Ananda Muhammad Hafiz, dan Ananda Usman juga diterima di UTM, masing-masing diterima di Electrical Engineering dan Software Engineering. Nah, alhamdulillah anak-anak kita di tahun kemarin sangat terbantu sekali mendapatkan informasi studi di Malaysia ini, karena ini adalah merupakan kampus terbaik. Kenapa kita memilih Malaysia? Karena secara peringkat ASEAN itu Malaysia masih mengungguli universitas-universitas negeri terbaik di ASEAN. Salah satunya UTM, itu kalau tahun 2021 peringkat 7 ASEAN, dan Indonesia tahun 2021 peringkat terbaiknya ada di tangan Universitas UGM, Universitas Gadjah Mada, yaitu pada peringkat 10 kalau tidak salah. Dan artinya kampus-kampus yang kita rekomendasikan ini tidak kalah baiknya atau bahkan lebih tinggi dari kampus-kampus kita. Dan alhamdulillah tahun 2022-2023 kita patut bersyukur kampus PTN di Indonesia sudah mulai masuk menduduki posisi 10 besar ya. Kalau tidak salah update terakhir. Nah, begitu kira-kira Abu dan Umu. Contohnya misalnya Ananda Faiz Halim. Ananda Faiz Halim ini mengabarkan kepada saya kemarin alhamdulillah diterima juga di Universitas Lampung jurusan Teknik Elektro kalau tidak salah. Namun alhamdulillah Ananda mendapatkan informasi bisa diterima di Universitas Teknologi Malaysia ini. Akhirnya Ananda memilih di UTM jurusan Electric Engineering. Baik, kita sedikit informasikan kepada Abu dan Umu dokumentasi kita pada saat pendampingan anak-anak kita di Malaysia kemarin. Ada beberapa saya coba dokumentasikan untuk barangkali menambah informasi Abu dan Umu sekalian, sekaligus meyakinkan terkait kondisi kampus. Kemudian kita juga dampingi anak-anak gitu. Saya coba dokumentasikan beberapa hal pada saat kita melakukan pengantaran anak-anak kita. Nah, ini dokumentasi pada saat kita di Bandara Soekarno-Hatta, kita memberikan arahan kepada orang tua sekalian beserta anak-anak untuk studi sebelum kita berangkat studi ke Malaysia. Jadi di sini tidak semua orang tua hadir, bahkan ada orang tua yang hanya mengantar di Soekarno-Hatta saja. Sampai di sana kita mendampingi anak-anak kita sampai dengan registrasi, sampai dengan masuk ke asrama begitu. Jadi alhamdulillah orang tua mendapat kemudahan, mendapat bantuan terhadap pendampingan ini sehingga anak-anak kita bisa studi dengan mudah. Nah, ini dokumentasi pada saat saya dan Pak Agus beserta tim itu mendampingi anak-anak untuk medical check up di Universitas Teknologi Malaysia di Johor Bahru. Pada saat itu kita dampingi anak-anak untuk melakukan medical check up, kemudian registrasi ulang, kemudian pendaftaran asrama, semua kita dampingi agar mereka juga menjadi mudah dalam melakukan registrasi. Kemudian ini juga, Masya Allah, ini juga saya berkesempatan untuk dampingi mereka, mengajak anak-anak kita, ayo yang masih kurang kebutuhan asramanya,
kita beli di salah satu supermarket kecil di sana yang mungkin bisa kita pilih. Nah, ini kita dokumentasi anak-anak kita yang di asrama baru saja datang, kemudian melengkapi, ada yang beli jemuran, ada yang beli galon dan lain-lain gitu. Masya Allah, jadi mereka sudah siap gitu, dan kita dampingi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kemudian ini kita beralih dari Johor Bahru, kita ke Kuala Lumpur untuk mengantarkan anak-anak ke kebangsaan Malaysia. Kemudian kita langsung ke Johor Bahru, ke Kedah ya, di utara Malaysia. Ini ada salah satu siswa kita yang diterima di Universitas Utara Malaysia, Ananda Adam ya. Ini adalah pendampingan registrasi. Ini dokumentasi kita pada saat kita membantu anak-anak untuk registrasi awal, kemudian perlengkapan dokumen, medical check up, dan lain sebagainya. Jadi pendampingan berikutnya kita, nah ini Ananda Adam, kemudian ini ada pengarahan kehidupan kampus. Nah itu pada saat malam hari kita kumpulkan orang tua, kumpulkan Ananda sebelum kita lepas secara utuh. Jadi kita berikan pemahaman, Masya Allah, saya juga sangat bersyukur dan terima kasih kepada Pak Agus, Bu Ellen, telah mendampingi anak-anak kita dan memberikan pengarahan bagaimana kehidupan di Malaysia, bagaimana cara hidup di Malaysia, bagaimana mahasiswa di sini gitu. Jadi alhamdulillah kita banyak mendapatkan bantuan dan kemudahan. Nah, ini saya coba pilihkan foto barangkali sebagai gambaran Abu dan Umu, takutnya kalau keluar negeri kan informasinya biasanya wah makanannya kayaknya tidak cocok. Nah kalau di Malaysia itu makanannya hampir mirip dengan kita. Nah ini dokumentasi saya makan siang pada saat itu. Ini di sebelah kiri ini adalah gambar kantinnya, kantin kampus. Itu Masya Allah sangat besar sekali. Ini bisa juga digunakan untuk kunjungan orang tua gitu. Dan ini makan yang dimana biaya hidupnya sangat murah. Saya coba bandingkan, saya makan sayur nasi goreng dengan beberapa sayur dan lauk, itu bayarnya kalau tidak salah hanya Rp3. Jadi sangat murah sekali dan terjangkau. Jadi saya pikir ini menjadi informasi yang menarik juga untuk orang tua. Kemudian menu makanan dan harga di sana, Masya Allah saya foto juga di kemarin, itu sangat murah-murah sekali. Jadi di sana ada nasi goreng cuma Rp2,50, Rp2,5, kurang lebih sekitar 9.000, 10.000 gitu. Jadi ini kantong mahasiswa gitu. Saya pikir ini juga cukup menarik. Ini juga laundry yang sempat saya dokumentasikan untuk anak-anak mahasiswa yang untuk ingin laundry itu 24 jam standby, dan anak-anak kita bisa laundry sepuasnya gitu, sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini dokumentasi kepulangan kita pada saat kita mengantarkan Ananda Adam untuk diterima di UUM. Ini adalah hari-hari terakhir ketika kita melakukan pengantaran. Nah, syukron, barangkali demikian Abu dan Umu sekalian terkait informasi pada saat kita melakukan pengantaran. Abu dan Umu, awalnya kita melakukan kerjasama ini juga tentunya berawal dari kebutuhan wali murid Al-Wildan Islamic School, di mana orang tua banyak sekali bertanya kepada kita bagaimana kendala ketika kita melakukan registrasi, bagaimana caranya mendaftar gitu. Jadi kami terpikir, wah ini nampaknya siswa Al-Wildan dan orang tua Al-Wildan harus kita dampingi. Walaupun kita mengetahui kalau orang tua Al-Wildan hampir sudah sering barangkali ke Singapura, Malaysia gitu kan. Namun harus kita akui untuk mengurusi administrasi kampus itu berbeda ketika kita jalan-jalan ke Singapura, Malaysia. Tentunya dengan administrasi yang cukup rumit. Sehingga dengan adanya request itu kita butuh adakan pendampingan kepada anak-anak kita, sehingga saya menyampaikan kepada Pak Agus dan Bu Ellen, Pak Agus, Bu Ellen, mohon bantuan anak-anak kita tolong didampingi. Didampingi prosesnya mulai dari awal sampai akhir, mulai dari administrasi di Indonesia, karena kita juga mendapatkan informasi banyak mahasiswa yang telah diterima namun gagal karena kurang administrasi, karena tidak bisa mengurus visa dan lain-lain. Nah, alhamdulillah Pak Agus dan Bu Ellen mengabulkan itu, dan kita bisa merekomendasikan anak-anak kita sehingga dapat terbantu. Jadi saya jauh lebih tenang dalam merekomendasikan anak-anak untuk
studi ke Malaysia karena bisa dibilang orang tua terima beres. Itu yang saya senang. Sehingga orang tua tidak dibebankan lagi bagaimana mengurus administrasi dan lain-lain. Nah, jadi itu Abu dan Umu sekalian, awal mulanya sejarah kita melakukan kerjasama ini dan memberikan informasi kepada orang tua ini supaya orang tua bisa mendapatkan informasi lebih lengkap dan lebih jelas, tentunya lebih valid agar anak-anak kita sebelum kita daftarkan ke Malaysia juga harus jelas. Gitu, harus jelas dan betul-betul ada yang mendampingi sehingga lebih mudah dalam melakukan registrasi. Mungkin itu Abu dan Umu sekalian untuk sedikit penjelasan dari saya terkait pengalaman tahun lalu anak-anak kita yang telah kita rekomendasikan diterima di kampus Malaysia, dan tentunya penjelasan lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh Pak Agus dan Bu Ellen selaku perwakilan Universitas Negeri di Malaysia dan mengapa kita memilih kampus negeri di Malaysia. Barangkali kami persilakan kepada Pak Agus dan Bu Ellen, falyatafaddal mashkura. Baik, terima kasih Ustaz Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari ke-15 ini kita masih diberikan nikmat sehat, kekuatan iman. Semoga kita dapat menjalani puasa dengan penuh di bulan Ramadan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Al-Wildan, Ustadz Dr. Mustafa Yamin selaku Managing Director dari Al-Wildan, kemudian Ustadz Anton selaku Direktur Diknas Internasional Al-Wildan, juga kepada majelis pengajar Al-Wildan semuanya, kepada ibu bapak, orang tua dari siswa-siswi Al-Wildan, kami mengucapkan selamat ketemu pada siang hari ini. Kita diberi kesempatan untuk menyampaikan apa itu Malaysia dan bagaimana cara belajar di Malaysia, bagaimana cara masuknya. Prosesnya bermula tahun lalu. Ini saya sangat salut dengan Ustadz Anton, ini orangnya sangat detail. Tidak mudah untuk mempercaya kami, sehingga beliau melakukan beberapa kali survei, beberapa kali interview, bahkan menemui kami di kantor 2 kali. Jadi saya kira ini semacam tanggung jawab dari Ustadz Anton kepada siswa-siswinya dan orang tua, kalau sudah berani memberikan informasi, tentu informasi ini dapat dipertanggungjawabkan. Jadi janji kami kepada Pak Ustadz Anton waktu itu, kalau melihat prestasi atau nilai-nilai anak-anak Al-Wildan, kami memberikan jaminan setiap anak Al-Wildan yang mendaftar di perguruan tinggi Malaysia, yang mendaftar melalui kami, wajib kami terima. Jadi alhamdulillah kami buktikan tahun kemarin, semua yang mendaftar, semuanya diterima. Nah, lalu ini tidak selesai di situ saja. Kami untuk lebih meyakinkan, kami dan pihak kampus mengundang juga Ustadz Anton untuk datang ke perguruan tinggi Malaysia dan melihat sendiri bagaimana kondisi di kampus. Ternyata Ustadz Anton ini sudah jauh melampaui saya. Semua apa yang ditampilkan tadi itu, saya sendiri pun tidak menyangka Ustadz Anton sedetail itu ya. Terima kasih Ustadz Anton. Jadi memang demikianlah bentuk tanggung jawab. Artinya detail dari hal-hal yang terkecil sampai laundry, sampai makan, harga pun itu menjadi perhatian dari Ustadz Anton. Nah, ini mungkin jadi pertimbangan juga untuk ibu bapak semuanya. Baiklah, kenalkan dulu, kami ini semua dari Lembaga Studi Indonesia Malaysia yang bermula di tahun 2000. Jadi kami sudah mengantarkan siswa-siswi dari Indonesia mulai dari Aceh sampai ke Papua, itu lebih kurang 23 tahun. Jadi ini cukup suatu pengalaman yang cukup panjang, bermula dari 1 kampus, 2 kampus, 3 kampus. Sampai hari ini kami sudah mewakili lebih kurang 10 kampus PTN
di Malaysia, semua yang terbaik di Malaysia, itulah kami coba bantu memberikan informasi kepada ibu bapak dan siswa-siswi semuanya. Kenapa Malaysia? Malaysia ini sekarang adalah negara yang nomor 10 di dunia. Ya, nah, ini lembaga kami, Lembaga Studi Indonesia Malaysia. Kemudian kenapa kita memilih Malaysia? Ini menurut catatan UNESCO saat ini kita adalah Malaysia ini adalah di peringkat ke-10 yang diminati oleh mahasiswa asing untuk belajar dan menimba ilmu di Malaysia. Oke, admin, saya lanjut. Jadi berdasarkan ranking di dunia ini ada 5 universitas terbaik, di mana 10 besar itu bercokol ada 5 universitas negeri Malaysia. Pertama adalah Universiti Malaya, kemudian Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Putra Malaysia, Universiti Science of Malaysia, dan Universiti Teknologi Malaysia. Kemudian sampai di peringkat 20 ada beberapa lagi. Alhamdulillah untuk tahun kemarin sudah mulai masuk di peringkat 10 Universitas Gadjah Mada, tetapi ada juga yang merisaukan kita. Sekarang yang menempel di belakang Universitas Indonesia dan ITB adalah University Brunei dan Teknologi Brunei. Nah, ini perlu menjadi perhatian. Negara yang tadi kita anggap adalah negara kecil yang nyaris kurang terdengar, ternyata mereka fokus. Kebetulan Malaysia dan Brunei ini adalah dua-duanya bekas jajahan Inggris. Mereka beruntung dijajah oleh Inggris, sehingga mereka tingkat pendidikannya sama. Bagi anak yang belajar di Malaysia, belajar di Inggris, belajar di negara-negara Commonwealth, Singapura, New Zealand, ataupun Australia, itu ijazahnya diakui sama. Jadi nanti ada gelarnya di belakang dengan pakai HONS, itu artinya kepujian. Jadi bagaimana belajar di Malaysia, bagaimana belajar di Singapura, bagaimana belajar di Australia, itu kurikulumnya sama mengacu ke Inggris. Jadi apabila nanti anak ibu bapak atau anak-anak yang belajar di Malaysia, kemudian mereka ingin melanjutkan ke studi ke Eropa, terutama negara-negara Commonwealth, mereka tidak perlu lagi foundation, tidak perlu lagi tes, mereka langsung diterima. Bahkan kampus-kampus dari Inggris itu langsung datang ke kampus-kampus di Malaysia, meminta mahasiswanya untuk dapat melanjutkan belajarnya di S2 ataupun S3. Jadi itu salah satu keuntungan. Oke, silakan lanjut. Malaysia ini adalah negara yang secara geografis ataupun budaya dan agama sangat dekat dengan kita. Jaraknya lebih kurang sama dengan kita dari Pulau Jawa dan ke Sumatera. Hanya bedanya kita memerlukan paspor saja. Jadi tidak ada yang tidak jauh perbedaan antara belajar di Malaysia dan Indonesia karena budaya dan agama kita sama. Hanya mereka beruntung seperti saya sampaikan tadi, mereka dijajah oleh Inggris sehingga demikian tingkat pendidikannya untuk saat ini lebih baik. Jadi saat ini kita tampilkan lebih kurang 20 kampus terbaik di ASEAN, nomor 1 dan 2 adalah Singapura, 3 sampai 7 itu adalah Malaysia, 8 yang ada Thailand, kemudian 9 sudah masuk di Gadjah Mada, kemudian ITB dan Universitas Indonesia. Ini ada 20 peringkat terbaik di ASEAN. Oke, Malaysia itu adalah negara yang aman dan nyaman untuk dijadikan tempat tinggal. Penduduknya lebih kurang 30 juta orang. Jumlah turis yang datang ke Malaysia lebih kurang juga sama, lebih kurang 30. Sementara kita penduduk 270 juta orang. Turis yang datang ke Indonesia berkisar 15 juta. Jadi untuk Malaysia negara yang kecil, tidak seindah kita, tidak sebesar kita, tetapi lebih banyak dikunjungi oleh turis asing atau orang yang ingin belajar di Malaysia. Kenapa? Pertama, negaranya aman dan nyaman.
kondisi politik dan ekonominya stabil, biaya hidup terjangkau, biaya kuliah bersubsidi khusus untuk ASEAN. Jadi berbeda. 3 tingkatan biaya kuliah di Malaysia. Pertama untuk lokal, kemudian yang kedua adalah untuk ASEAN, yang ketiga baru negara-negara di luar ASEAN. Yang menarik lagi, lingkungannya multikultural yang menarik untuk kita eksplorasi. Satu kampus itu minimal ada dari 30 sampai 65 negara yang menimba ilmu di Malaysia. Jadi artinya pertama peringkat baik ASEAN, Asia ataupun dunia, kemudian aman dan nyaman, biaya kuliah terjangkau, biaya hidup mudah, biaya kuliah juga bersubsidi ya. Kemudian sangat menarik dengan multikulturalnya untuk kita eksplorasi bersama-sama. Kualitas pendidikan di Malaysia bahkan bersaing dengan universitas lainnya, terutama di dunia, karena menurut data yang menyatakan bahwa mahasiswa Indonesia di Malaysia adalah mahasiswa internasional yang termasuk yang banyak, yang ketiga. Yang pertama yang paling banyak itu adalah negara Tiongkok, kemudian negara-negara Timur Tengah. Saat ini kita adalah peringkat nomor 3. Lebih kurang dari 130.000 mahasiswa internasional yang belajar di Malaysia. Program studinya sangat menarik dan spesifik. Ijazahnya yang paling penting, Ibu Bapak, ijazahnya diakui di negara-negara maju. Apa yang lebih menarik lagi, dan semua tenaga pengajar di Malaysia adalah minimal S3 atau profesor, tidak ada S2 apalagi S1. Kemudian aman dan nyaman itu bagaimana? Di Malaysia tidak mengenal apa itu yang disebut dengan senioritas dan budaya perpeloncoan, karena tidak boleh ada ospek-ospek, tidak boleh ada bully-membuli. Itu yang membuat anak-anak nyaman belajar di Malaysia. Kemudian anak-anak semuanya belajar di waktu kuliah dalam bahasa Inggris. Kemudian fasilitasnya sangat lengkap sekali. Setiap kampus negeri di Malaysia dilengkapi dengan fasilitas olahraga, kesenian, bahkan sampai golf, go-kart sekalian pun ada di dalam. Kampus yang terkecil di Malaysia adalah 3 kali UI. Nah, ini ada data statistik UTBK SBMPTN tahun 2022, di mana kemampuan atau daya serap PTN kita saat ini baru 24%, lebih kurang dari sejumlah yang mengikuti, yang ingin mengambil kesempatan untuk belajar. Jadi pada kesempatan ini kami sudah 20 tahun ini mencoba, ini semakin ke belakang, semakin berat persaingan di antara anak-anak kita di Indonesia. Jumlah yang lulus semakin banyak, daya tampung terbatas. Oleh sebab itu kami carikan apa yang cocok dan sesuai untuk siswa-siswa Indonesia yang ingin belajar. Saya kira untuk saat ini yang realistis itu adalah Malaysia. Pertama, negaranya dekat, budaya dan agama sama. Kemudian anak-anak kita semua berada di zona aman dan nyaman. Peringkatnya yang lebih baik daripada Indonesia saat ini. Kemudian kemudahan nanti untuk bekerja juga. Ya, ini kami mendapatkan penghargaan yang pertama dari Universiti Utara Malaysia. Ini baru 2 orang Indonesia mendapat penghargaan langsung dari Raja Malaysia. Ya, dianggap kami ini mungkin termasuk, kami ini adalah perwakilan, jadi dianggap mungkin sebagai pegawai atau pekerja yang teladan untuk orang asing. Kemudian ada medali perak, kami dapat dari sertifikatnya dari UTM. Dari seluruh dunia kami mendapatkan medali perak, salah satunya Indonesia, itu diwakili oleh kami sendiri. Ini Ibu Bapak, alamat kami di Jalan Bajubang, nomor 5, Romangun, Jakarta Timur.
nomor telepon ada di sini, kemudian ada media sosial, ada website kami juga di sini. Kemudian inilah ada 10 universitas yang kami wakili di Indonesia. Barangkali untuk lebih menariknya, mari kita lihat dulu visual dari UTM. The world as we know it has evolved rapidly, and we constantly ask ourselves, how can we overcome the arduous challenges affecting humanity and the future? In UTM, these questions become the catalyst that transcends us forward. We answer them by igniting and fostering creative and innovative minds through academics and research. Science, technology, and engineering become the foundation of everything we do. Our students are encouraged to question beyond the norm, and learning goes beyond the campus walls. With a campus experience like no other, UTM provides students with an inclusive and supportive community where they are empowered to create, innovate, and become citizens that uphold our core values of integrity, synergy, excellence, and sustainability. More than a higher learning institution, UTM is the nexus that provides innovative solutions for industries and communities. Our research and innovation are designed with an end in mind, working collectively with partners to create value-added solutions for the betterment of humanity. This is carried out through our unique translational research and technology transfer programs. We know that for a nation to thrive, its ability to innovate is vital. Here at UTM, innovation is at the forefront where new opportunities are created. Our global presence comprises more than 100 nations through various collaborations, and our alumni have become agents of change and notable leaders locally and abroad. At University Technology Malaysia, we pride ourselves in the questions we seek answers to. For our existence is to solve problems by innovating solutions for a better future through science, technology, and engineering. In the name of God for mankind. Kerana Tuhan untuk manusia. Ibu Bapak, itulah tadi visual dari Universiti Teknologi Malaysia. Malaysia itu terdiri dari Semenanjung Selatan sampai utara. Kebetulan UTM ini berada di Semenanjung Selatan, berbatasan dengan Singapura. Johor Bahru, kota tempat UTM ini adalah kota kedua terbesar di Malaysia. Ini adalah kota bisnis dan juga kota pendidikan. Selanjutnya, mari kita lihat testimoni dari mahasiswa-mahasiswa UTM. Saya Muhammad Fatah Al-Falah, asal sekolah SMA N3 Kota Tangerang Selatan. Jurusan saya di sini Fakulti Mechanical Engineering. Nama saya Muhammad Taufik Makarim, asal sekolah saya SMA Islam Al-Azhar Kemang Pratama, Bekasi. Saya ngambil Computer Science Software Engineering.
Nama saya Muhammad Nurfizar Tahwan. Di sini saya ambil Electrical Engineering Electronics. Saya berasal dari SMA Azhar 4 yang pertama. Jadi kita masuk UTM ini melalui Lembaga Studi Indonesia Malaysia, ya enggak? Nah, semuanya itu sudah diurus. Yang pertama visa, terus apa lagi Pip? Ya, pendaftaran itu kita cuma siap-siapin berkas, kita serahin, habis itu pendaftaran udah dibantu semua pokoknya. Dan di sini tuh juga kalau kita udah daftar dan udah segala macam tuh dapat offer letter juga, jadi udah pasti kita masuk. Sudah pasti masuk. Nggak masih 50-50 gitu. Iya, terus juga pas sudah sampai di UTM, semua kita dianterin pokoknya lah, diurus semua, mulai dari medical check up. Sampai sini itu tuh kayak kita tinggal belajar aja lah, pokoknya tinggal siap belajar ya sampai sini. Pasti. Kuliah doang lagi, tapi jangan lupa Lembaga Studi Indonesia Malaysia. Pak Ustadz Alwildan, itulah tadi tampilan dari UTM, kemudian ada testimoni dari beberapa siswa kita yang belajar di sana. Untuk lebih menarik dan hidupnya suasana webinar kita siang ini, kami sangat mengharapkan pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Bapak. Jadi sesi ini kita beri kesempatan untuk 3 penanya dulu, kemudian bisa kita lanjutkan atau kita sambung lagi. Silakan kepada Ibu Bapak yang ingin bertanya. Baik. Terima kasih. Pak Agus, Masya Allah. Ya, sangat senang sekali. Atas penjelasan tadi sangat cukup jelas sekali yang kita terima dan kita dengar dari penjelasan Pak Agus. Alhamdulillah, saya mohon maaf Pak Agus, tahun lalu memang kita sangat detail sekali menanyakan dengan Pak Agus karena terkait tanggung jawab Al-Wildan, tentunya lembaga Al-Wildan menitipkan anak-anak kepada universitas di Malaysia. Tentu kita harus mencari orang-orang yang betul-betul kredibel, orang-orang yang betul-betul mewakili dari kampus, kemudian memiliki akses untuk penerimaan mahasiswa. Tapi alhamdulillah tahun ini semua pertanyaan saya terjawab dan anak-anak kita diterima 100% di Universitas Negeri Terbaik di Malaysia dengan tentunya biaya yang cukup terjangkau, terutama kampusnya kita juga langsung menyaksikan kemarin. Alhamdulillah Pak Agus, terima kasih banyak. Kampusnya begitu luar biasa, terutama UUM yang masih mengena di hati saya ya Pak Agus ya. Universitas Utara Malaysia ini landscape-nya sangat bagus sekali. Saya kalau masuk itu seperti di Eropa, padahal di Asia gitu. Jadi suasananya juga menarik, kampusnya juga luas, gitu, luar biasa. Baik, Abu dan Umu sekalian, Masya Allah, silakan Fadl, barangkali ada yang bertanya, dipersilakan. Insya Allah Pak Agus akan menjelaskan satu persatu. Penanya pertama, Pak Agus, barangkali saya bacakan penanyanya. Dari Umu dan Indra, Bismillah, apakah ini ada jalur beasiswa atau ini jalur mandiri? Kalau jalur mandiri, kira-kira berapa biaya kuliahnya di sana? Barangkali Pak Agus bisa menjawab. Atau saya bacakan pertanyaan kedua, yaitu dari Abu Putra, sertifikat apa saja yang dibutuhkan atau apakah perlu SAT? SAT itu sumatif akhir tahun ya Pak Agus, artinya raport semester 6. Gitu. Barangkali itu dulu Pak Agus, dapat silakan dijawab untuk persyaratannya. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama tadi, apakah ada beasiswa atau jalur mandiri? Jadi begini, mahasiswa di Malaysia itu belajar untuk S1. Saya kira untuk luar negeri, untuk S1 itu sangat langka sekali untuk beasiswa. Ya, tapi beasiswa itu ada. Di Malaysia, beasiswa itu diberikan biasanya di semester 2, tentu berdasarkan prestasi akademik. Dan saingan juga sangat kecil sekali. Kenapa? Orang Malaysia mereka tidak perlu beasiswa, karena mereka sudah ditanggung oleh negara. Jadi beasiswa itu biasanya diambil oleh pelajar-pelajar asing, terutama Indonesia. Oke. Kemudian di syaratnya IP-nya tidak terlalu tinggi, biasanya di atas 3 dan tidak ada pertanyaan apakah orang tua mampu ataupun tidak mampu, tetapi biasanya hanya berdasarkan prestasi akademik. Kemudian mahasiswa tentu berinisiatif mencari beasiswa, itu sangat banyak sekali karena orang Malaysia tidak perlu beasiswa. Mereka kalau sudah lulus di
perguruan tinggi negeri semua ditanggung oleh negara. Kemudian beasiswa itu banyak lembaga-lembaga keuangan yang menyalurkan beasiswa. Kemudian anak-anak boleh mengajukan permohonan beasiswa itu kepada lembaga-lembaga keuangan, bank, atau perusahaan-perusahaan lainnya. Dan kampus dengan segala senang hati akan memberikan surat dukungan. Jadi kampus yang membantu mengajukan permohonan beasiswa. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, jalur mandiri. Jalur mandiri sama dengan kita di sini, tapi tidak ada pakai lelang-lelang. Jadi memang untuk ASEAN, rate-nya berapa? Ya segitulah rate-nya. Oke. Kemudian syarat masuk, ya ini yang sangat mudah sekali. Begini, lebih kurang 15 tahun kami memperjuangkan dulu anak-anak ini kalau mendaftar harus lengkap dulu. Pertama harus mempunyai ijazah, kemudian punya sertifikat Inggris. Tetapi 7 tahun belakangan kami mengajukan permohonan kepada pihak-pihak kampus, lalu ke Kementerian Pendidikan Tinggi, bagaimana anak-anak Indonesia diberi kesempatan dulu untuk mendaftar dengan rapor semester 5. Kenapa? Negara kita ini adalah negara yang paling terakhir menyelenggarakan ujian nasional ataupun ujian sekolah. Sementara negara-negara lain mereka itu di bulan April, Mei ini sudah punya ijazah. Bahkan dari Maret mereka negara lain itu sudah mendaftar dengan ijazah. Jadi untuk Indonesia kita sangat diuntungkan. Pertama, kita boleh sekarang sudah boleh mendaftar dengan rapor semester 5. Nah, lalu mengenai nilai itu tergantung dari universitas yang dipilih. Kalau teknik, kalau nilai rata-rata anak-anak kita teknik atau sains, nilai rata-rata anak kita 8,5 itu boleh bebas memilih universitasnya. Kemudian kalau nilainya 8, selain dari UTM, UKM atau UPM ataupun UUM, mereka bisa langsung masuk. Jadi masuk tanpa tes, kemudian pertama sudah boleh mendaftar dengan rapor semester 5, itu saja dulu. Kemudian tentu ada paspor. Kemudian bahasa Inggris susulan. Jadi bahasa Inggris itu bukan syarat untuk diterima, tetapi bahasa Inggris adalah syarat untuk registrasi. Jadi karena kita nanti di sana belajar dalam bahasa Inggris, tentu harus punya sertifikat bahasa Inggris. Terutama yang diutamakan adalah IELTS, skornya adalah 5,5. Saya kira itu dulu Ustaz Anton, Ibu Bapak. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Pak Agus, Masya Allah jelas ya. Jadi insya Allah Abu dan Umu kita juga mendapatkan kemudahan, anak-anak sudah bisa mendaftar dengan modalkan raport semester 1 sampai dengan semester 5. Tetapi yang perlu diketahui juga, kita kemudahan ini juga bukan berarti sampai batas waktu kapanpun, tidak. Karena kita bersaing dengan negara lain, betul ya Pak Agus ya? Ya. Jadi pada saat saya kemarin ke sana banyak sekali negara-negara dari Arab, dari Cina datang ke situ untuk studi. Jadi kita bersaing kuota dengan mereka. Jadi makanya kita minta untuk pendaftar kita dari semester 1 sampai semester 5 saja sudah cukup untuk registrasi. Sehingga tidak perlu ijazah. Jadi barangkali jika memang tertarik gitu kan, diharapkan untuk setidaknya mendaftar di awal-awal sehingga kuota kita juga tidak diambil oleh yang lain. Barangkali begitu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak Agus. Terima kasih atas jawabannya tadi. Kiranya Ananda belum ada skor IELTS atau TOEFL, apakah bisa? Tadi sudah terjawab oleh Pak Agus. Insya Allah skor TOEFL itu bukan sebagai syarat kelulusan. Tetapi pembelajaran tetap menggunakan bahasa Inggris. Namun skor TOEFL itu biasanya kalau pengalaman kita tahun lalu, saya melihat sendiri Pak Agus menangani anak-anak, kuliah itu dimulai di bulan Oktober kalau tidak salah ya. Oktober. September, Oktober itu awal mulai kuliah kalau di Malaysia. Sehingga sekarang dan sampai nanti pada saat Ananda sudah lulus masih ada waktu untuk persiapan bahasa sebenarnya. Nah, ataupun kalau misalnya katakanlah ini jelek-jeleknya, tapi jarang terjadi. Jelek-jeleknya Ananda kita ternyata sudah diterima, sudah siap kuliah, tapi ternyata bahasa Inggrisnya kurang juga gitu. Itu biasanya di sana disiapkan juga untuk khusus belajar bahasa Inggris. Gitu ya Pak Gus ya, betul ya? Betul. Mohon dikoreksi kalau saya. Betul. Baik, kemudian kapan mulai bisa daftar? Wah, Masya Allah. Dari Umu Naufal, gimana
Pak Agus, bisa dijawab langsung kapan bisa mulai daftar dan biaya kuliahnya betul disubsidi? Saya dengar tadi begitu, mungkin dijelaskan sedikit Pak Agus. Silakan. Baik. Saya lengkapi lagi sedikit lagi Ustadz. Kenapa kita minta mendaftar dengan rapor semester 5? Karena negara-negara lain itu mereka sudah mendaftar lengkap dengan dokumen, termasuk ijazah. Nah, sementara untuk S1 ini semua PTN di Malaysia ada kuotanya. Kalau yang dari Indonesia saya bisa mengawasi. Tetapi kalau dari negara lain, itu saya nggak bisa mengawasi. Saya nggak tahu berapa jumlah yang masuk. Nah, mendaftar, kapan boleh mendaftar? Secepatnya lebih baik. Jadi untuk memenuhi kuota. Nah, contohnya begini, Ustadz dan Ibu Bapak, kalau sudah memenuhi syarat sekarang, katakanlah nilainya 8 atau 8,5, anak-anak kita sudah mendapat tempat. Jaminan 2 tempat. Kemudian setelah itu ada lagi di negara lain atau teman-temannya yang ingin mendaftar, kebetulan kuota penuh. Dan walaupun nilai teman-teman yang menyusul belakangan itu lebih tinggi, katakanlah 9, 9,5, dengan demikian anak kita tetap sudah diterima dan tidak akan tergeser lagi. Itu sebabnya kita mengambil tempat secepatnya. Dan pendaftaran sudah boleh mulai dari saat ini. Oke. Baik. Terima kasih Pak Agus penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz Anton, apakah jurusan DI bisa daftar? Masya Allah, sangat boleh Jangankan jurusan DI, jurusan anak sendiri tuh DI. Jurusan yang lain saja bisa daftar, apalagi jurusan DI. Insya Allah sangat diperbolehkan. Seluruh siswa Al-Wildan, jurusan apapun, insya Allah boleh daftar. Dari Abu Putra, Masya Allah. Dari Abu Putra tadi, SAT yang dimaksud, saya pikir sumatif akhir tahun. Tapi yang disebut Abu Putra, mohon maaf, yaitu adalah Scholastic Aptitude Test. Apakah itu dibutuhkan, Pak Agus, atau tidak? Tidak usah, cukup ijazah saja cukup. Cukup. Jadi ijazah dan sertifikat bahasa Inggris, itu pun nanti sama dengan ijazah. Waktu registrasi, sama-sama dibawa sekalian. Jadi kalau untuk mendaftar cukup rapor, kemudian kalau sudah selesai sudah keluar offer letter dari kampus, kemudian kalau sudah keluar pengumuman kelulusan tetapi ijazah belum ada, kami minta bantuan surat keterangan lulus dari pihak sekolah, dan kalau itu sudah keluar kita sudah mulai mengurus visa, karena visa ini memang cukup agak lama karena ada penilaian-penilaian, ada screening tertentu dari pihak imigrasi Malaysia dan INDS. Baik, jelas ya Abu, jadi tidak perlu SAT. Kalau SAT itu memang dibutuhkan untuk di Eropa ya, biasanya Amerika. Baik, alhamdulillah tadi terjawab. Kemudian Umu dan Indra bertanya kembali, Afwan, yang diperlukan raport semester 5 saja atau semester 1 sampai semester 5? Kalau rata-rata semua mapel atau mapel khusus sesuai jurusan? Barangkali bisa dijawab Pak Agus. Baik, khusus UTM memang diperlukan rapor semester 1 sampai semester 5. Tetapi kampus-kampus lainnya cukup dengan rapor semester 5. Dan itu nilainya diharapkan tidak ada yang di bawah 8, terutama untuk pelajaran IPA. Kalau yang mengambil teknik atau sains lainnya, nilainya harus di atas 8. Kalau UTM harus rata-rata 8,5. Baik, terjawab ya Abu dan Umu. Insya Allah kalau memang ada kekurangan-kekurangan administrasi dan lainnya, insya Allah itulah tugas kami di Al-Wildan, akan membantu Ananda untuk bisa maksimal dalam penerimaan studinya di Malaysia. Insya Allah kita akan support sepenuhnya. Kemudian raport yang digunakan apakah raport dinas atau Al-Wildan, Pak Agus? Langsung saya jawab ya, yang disebut itu adalah raport dinas. Karena yang digunakan untuk eksternal itu termasuk penerimaan perguruan tinggi negeri di Indonesia pun yang kita gunakan adalah raport dinas. Begitu. Baik, ini pertanyaan berikutnya. Masya Allah, ini sangat menarik nampaknya diskusinya Pak Agus.
Ya. Sebenarnya kalau offline kita ini seru. Seperti kemarin saya sosialisasi offline dengan anak-anak sangat seru sekali. Jauh lebih Bahkan menarik. ada Ananda kita yang sudah diterima di UGM. Aduh, Ustaz, Ana jadi berubah pikiran katanya gitu. Saking serunya webinar sosialisasinya kemarin. Nah, ini tidak mengapa kita coba jawab lagi dari Umu Fadi. Bismillah, Ustaz, jurusan software engineering mana yang peningkatan lebih bagus? UTM atau UUM? Maaf, izin bertanya lebih detail soal biaya. Mohon info breakdown fee, bimbingan, dan uang kuliah di jurusan tersebut beserta biaya untuk DOM atau asramanya kalau ada. Jazakumullah khairan penjelasan. Barangkali bisa dijawab, Agus. Ini menurut hemat kami, kalau berminat software engineering, sebaiknya ambil UUM saja. Kenapa? Biayanya jauh lebih murah. Kemudian untuk software engineering ini, UUM punya anak perusahaan yang namanya Serindit, di mana anak-anak kita apabila setelah menyelesaikan strata satunya dengan IP di atas 3.3, biasanya mereka direkrut oleh UUM untuk dipekerjakan di anak perusahaan, karena UUM ini mereka juga termasuk membuat sistem perbankan Malaysia, bahkan mereka mampu menyelenggarakan konferensi keuangan sedunia yang kedua di Malaysia. Jadi bukan pemerintah, tapi pemerintah tahu bahwa UUM ini adalah sekolah yang manajemen terbaik, sehingga diserahkan kepada UUM untuk penyelenggaraannya. Kemudian untuk program-program pemerintahan juga banyak dibantu oleh UUM. Sebab itu UUM merekrut anak-anak yang lulusan S1, kemudian dipekerjakan di anak perusahaan, kemudian diberi beasiswa untuk S2. Baik. Baik. Dan biaya kuliahnya saya kira ini sangat murah. Karena kalau UUM ini biaya kuliahnya berkisar sekitar 14 sampai 15 juta. Itu sudah termasuk tempat tinggal dan transportasi. Kalau anak-anak kita belajar di Bandung, itu biaya kosnya satu semester itu udah 9 juta, transportasi. Kalau 51 hari, itu udah sekitar 7,5 juta juga satu bulan. Itu 15 juta baru transportasi dan tempat tinggal, belum uang kuliah. Jadi kalau dia belajar di Malaysia, artinya biaya kuliahnya dia gratis. Yang dibayar hanya tempat tinggal dan transportasi. Transportasinya bukan transportasi biasa, transportasinya itu transportasi umum, bis, kampus, itu full AC. Mulai beroperasi jam 7 pagi sampai jam 23 malam. Jadi itu bis mahasiswa itu putar terus kampung. Kalau di Jakarta mungkin lebih kurang sama dengan busway yang terbarunya. Kemudian yang lebih ini lagi, semua anak-anak itu boleh memakai fasilitas apapun yang ada di dalam kampus, itu free. Dia mau berkuda, mau berenang, mau nge-gym, mau pakai apa saja, atau mau bermusik, tidak ada pungut-pungutan lain, tidak ada uang-uang. Di Indonesia mungkin ada uang SKS, uang praktikum, di Malaysia tidak ada. Jadi flat itu sampai tamat anak-anak itu demikian. Jadi kalau UTM karena teknik, mereka memperhitungkan ini ada pemakaian lab. Ya, kemudian termasuk fasilitas kesehatan di kampus. Jadi kampus mereka punya rumah sakit sendiri. Kalau anak-anak ada katakanlah yang sakit gigi, demam atau sakit perut, itu semua sudah ada rumah sakitnya di dalam. Dan itu termasuk dengan biaya kuliahnya. Nah, kemudian ada yang lebih penting lagi, kalau UUM itu, mohon maaf Ustaz, itu perpustakaannya lebih besar daripada Alwi dan 3. Itu buka 24 jam, jumlah bukunya tersedia lebih kurang 3,8 juta, belum termasuk lagi IPO. Perpustakaan buka 24 jam, jadi anak-anak kita tidak perlu lagi membeli buku-buku. Jadi semua sudah ada di dalam. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ya, saya yakin dengan apa yang Pak Agus sampaikan, karena kemarin pun saya menyaksikan Pak Agus. Saya juga geleng-geleng. Ini ya Allah, kampusnya begitu mewah, bagus sekali. Luas sekali, bahkan ada stadion sepak bolanya saja ada 3 kalau tidak salah.
Ada lapangan golf juga di UUM ini, landscape-nya paling bagus saya pikir. Kemudian yang lebih mengagetkan biaya kuliahnya. Biaya kuliahnya hanya, kalau nggak salah kita hitung ringgit kemarin itu di bawah 15 juta ya Pak Agus ya? Ya, betul. Tidak salah. Jadi sangat murah. Belum lagi biaya hidup, makan, itu kalau di sana UUM itu asramanya ada di dalam kampus. Jadi mahasiswa sudah diasramakan, sehingga itu udah include. Menariknya lagi, udah nggak ada biaya apa-apa lagi kalau di Malaysia itu. Satu kali bayar sudah cukup untuk 1 semester, sehingga membuat planning cost juga dari orang tua juga jadi lebih terplanning dengan baik. Itu saya pikir sebagai informasi yang menarik gitu. Terima kasih Pak Agus atas penjelasannya. Saya pun juga merasakan demikian. Makanannya juga enak dan nyaman di sana, murah lagi terutama. Juga cukup mahasiswa banget gitu. Baik, berikutnya dari Umu Danendra bertanya, skor TOEFL juga bisa, jadi belum punya skor TOEFL juga bisa daftar? Insya Allah bisa. Tadi sudah dijelaskan ya Om, insya Allah bisa Ananda tanpa skor TOEFL. Cuman skor TOEFL juga tetap nanti kemungkinan akan ditanya ya. Tapi tentu bukan menjadi penghalang. Biasanya ada trigger Ananda di akhir-akhir untuk mencapai skor TOEFL. Begitu ya Pak Agus ya? Ya. Baik, berikutnya mohon infonya apakah untuk pendaftarannya melalui sekolah atau ada link yang diberikan. Oke, insya Allah nanti kami bantu Abu. Kita akan sebar link kepada seluruh cabang. Nanti Abu dan Umu silakan mendaftar. Jika ingin konsultasi, nanti ada link konsultasi kita siapkan. Jika ingin langsung mendaftar, nanti ada link pendaftaran. Nanti insya Allah akan kita serahkan kepada Pak Agus. Baik. Jadi Al-Wildan ini sifatnya hanya membantu Abu dan Umu sekalian, memfasilitasi. Lebih lengkapnya nanti dengan Pak Agus gitu kan. Terkait pertanyaan biaya detail dan lain sebagainya nanti melalui beliau gitu tentunya. Nanti insya Allah kita akan mengatur waktu atau akan dihubungi. Begitu ya Abu penjelasannya. Kemudian Afwan Ustadz, untuk pendaftaran lewat apa? Tadi sudah terjawab. Adakah biaya pendaftarannya? Insya Allah kita semua nanti isi link, silakan konsultasi. Untuk biaya pendaftaran saya kira tidak ada ya, paling pengurusan administrasi saya pikir yang memang dibutuhkan seperti visa dan lain-lain itu sangat memungkinkan. Kemudian untuk jurusan bisnis baiknya di universitas mana Pak Agus? Wah, ini langsung jawab saja Pak Agus. Karena langsung jawab Ustaz. Kalau untuk bisnis sebaiknya kami sarankan, pertama UUM ini adalah sekolah yang khusus untuk bisnis, manajemen, Soskom dan IT. Dan sekarang untuk peringkat di Malaysia, untuk bidang-bidang tersebut, UUM adalah peringkat kedua di Malaysia. Jadi ya, ini yang terbaik. Jadi kalau Ustadz Anton tertarik dengan kampusnya menarik. Memang UUM ini adalah kampus yang landscape-nya selalu terbaik dan pemenang di Malaysia. Jadi yang terbaik. Ini menjadi tempat untuk seminar atau latihan-latihan kerja dari pegawai pemerintahan. Pernah kami membawa dulu orang tua, kebetulan dia keturunan India, anaknya ada 2 orang. Dia juga adalah direktur dari Gandhi Memorial School. Pertama begitu diantar ke UUM, mereka hanya tidur di hotel saja. Jadi dia tidak tertarik untuk melihat kampus. Tetapi istrinya pengen tahu lebih jauh. Dia sampai kaget, dia balik ke hotel, dia cerita sama suaminya. Nah, kamu mesti lihat ini kampus UUM. Ini persis sama dengan Inggris. Kemudian direktur dari Gandhi Memorial School ini meninjau langsung, dia kasih selamat sama saya. Saya kaget, saya menyangka kampus-kampusnya sama seperti kayak Indonesia, gedung-gedung, ternyata ini persis sama dengan konsepnya dengan di Inggris. Jadi itu ada daya tariknya. Jadi Ibu Bapak, kami pertama karena ini bisnis dan manajemen, tentu kami hanya menyarankan yang terbaik dan terjangkau. Ada lagi mungkin kebangsaan, ada UPM. Walaupun untuk bisnis manajemen secara keseluruhan mereka peringkat lebih tinggi, tetapi untuk bidang-bidang manajemen UUM lebih unggul. Dan biaya di Kuala Lumpur, biaya kuliahnya juga berbeda dengan UUM. Jadi mereka lebih mahal sekitar 40% atau 50%. Jadi nanti mungkin Ibu Bapak bisa datang ke alamat kami yang ada tadi untuk konsultasi lebih jauh. Kami hanya memberikan pandangan pilihan
berpulang kepada ibu bapak dan anak-anak. Jadi kami sarankan kalau masuk kampus A biayanya segini, masuk kampus B biaya sekian, kampus C itu pilihan kepada ibu dan anak-anak. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih, bagus. Masya Allah. Jadi sangat recommended ya. Jadi kalau UUM itu saya kemarin datang juga ke sana, itu kalau tidak salah kampusnya Pak Marzuki Ali ya? Betul ya? Pak Marzuki Ali dulu S3-nya dari sini, kemudian gelar dokter kehormatan untuk mantan presiden kita Bapak SBY juga dari sini. Seorang presiden menerima gelar dokter, tentu dia lihat dulu kampusnya. Betul. Nah, itu kampus UUM itu kenapa perpustakaannya terbesar? Itu ada sumbangan dari Aerospace Inggris, di mana waktu itu Perdana Menterinya Margaret Thatcher langsung yang menyerahkan, dia juga tanda tangan di UUM. Jadi ini satu-satunya kampus yang didatangi oleh Perdana Menteri Inggris. Kemudian untuk Al-Wildan ada keistimewaannya, selama 23 tahun saya mengantarkan mahasiswa belajar ke Malaysia, baru satu-satunya Al-Wildan, sekolah Al-Wildan, Islam Al-Wildan yang disambut langsung dan dialu-alukan oleh rektor UTM. Ini satu-satunya, Ustaz. Baik. Masya Allah, alhamdulillah. Betul, Pak Agus pun kemarin melihat galerinya luar biasa. Pak SBY dan Pak Marzuki Ali ternyata alumni dari sana, Pak Marzuki Ali. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak Agus, mohon maaf kita waktunya terbatas, tapi kita mencoba untuk menjawab Abu dan Ibu sekalian, karena ini kesempatan bagus. Dari Ubu Muhammad, Afan, Pak Agus, menurut informasi dari teman saya yang anaknya sekolah di salah satu universitas di Malaysia, gurunya berbahasa Malaysia, tidak semua berbahasa Inggris. Bagaimana kita ketahui bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia agak berbeda. Jadi sedikit bisa membingungkan bagi yang belum biasa dengan bahasa Malaysia. Bagaimana dengan universitas yang saat ini sedang dipromosikan dalam Zoom web ini? Syukron. Nah, kalau boleh izin Pak Agus, saya boleh meminta izin. Yang menjawabnya adalah alumni saja. Nih. Baik, itu dia. Biar lebih real gitu. Kalau Pak Agus sudah tahu ada dua nih alumninya. Ini alhamdulillah kita ada kedatangan alumni juga, Bang Odi dari alumni Universitas Kebangsaan Malaysia. Barangkali bisa sharing jawab, silakan. Baik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya berbagi dari kacamata alumni ini langsung Ustadz. Oke, untuk pertanyaan Ummu Muhammad, anaknya sekolah, ada temannya anaknya sekolah di salah satu universitas di Malaysia dengan menggunakan bahasa Malaysia. Saya bantu jawab, zaman saya dulu kuliah di UKM tahun 2010, memang kelasnya masih berbahasa Melayu. Oke, setelah tahun 2015, banyak peminat dari negara-negara luar yang membuat UKM merubah semua kelasnya yang dikhususkan untuk mahasiswa-mahasiswa internasional. Dengan itu juga otomatis kelas yang diajarkan oleh dosen-dosennya semuanya full menggunakan bahasa Inggris. Itu dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Tetapi kalau dari Universiti Utara Malaysia dan juga Universiti Teknologi Malaysia serta UPM yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Agus, semuanya sudah menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya rasa mungkin tidak ada kendala lagi untuk anak-anak yang masih belum terbiasa dengan bahasa Melayu. Jadi kalau memang dulu zaman saya, memang ada kelas yang menggunakan bahasa Melayu. Gitu Ustadz. Lalu karena banyaknya demand, banyaknya permintaan dari calon-calon mahasiswa yang masuk belajar di Malaysia, sehingga mereka juga menyesuaikan untuk membuka kelas khusus internasional. Karena perlu diketahui juga, Universitas Kebangsaan Malaysia ini adalah ikonnya Malaysia. Biasanya orang tahunya Universitas Malaya, itu sama saja seperti ya, Universitas Indonesia. Lalu kalau UKM ini Kebangsaan Malaysia, dia biasanya disamakan oleh dengan UGM, dengan Gajah Mada. Tetapi mereka memang menekankan aspek-aspek Melayunya mereka, gitu. Jadi semua budayanya mereka jaga, tetapi seiring permintaannya yang semakin meningkat untuk mahasiswa internasional, mereka ada lakukan juga adjustment seperti itu. Mungkin kalau di UUM, Kak Kisti ini ada alumninya, bisa sharing-sharing sedikit gimana tentang belajar di UUM,
Lalu dosen-dosennya apakah menggunakan bahasa Inggris? Boleh, silakan Kak Kisti. Bisa di unmute, bisa di unmute dulu Zoom-nya. Baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kebetulan masuk UUM di tahun 2012 mengambil jurusan komunikasi, yang dimana banyak banget orang-orang bilang kalau komunikasi yang dipelajari itu mostly bahasa Melayu. Tapi sebenarnya penerapannya, kalaupun memang kita minoritas di sebuah jurusan, anggapannya jurusannya itu cuma ada beberapa orang yang anak internasional, guru ataupun pengajar, semua itu akan memberikan kelas sendiri. Jadi akan ada kelas tambahan untuk mahasiswa-mahasiswa yang unfortunately sayangnya dapat kelas yang ada bahasa Melayunya. Tetap bagi Universitas UUM waktu zaman aku 2012 itu, kalaupun memang ada kelas yang menggunakan bahasa Melayu, gurunya akan nambahin kelas tambahan untuk mahasiswanya lagi. Jadi kita nggak akan pernah ketinggalan dikarenakan adanya barrier dari language-nya sendiri. Tapi so far, kalaupun memang adanya bahasa Melayu yang digunakan pengajar, itu mungkin di saat informal atau keadaan yang tidak formal. Tapi kalau untuk keadaan sedang mengajar yang benar-benar sedang serius, itu pasti mostly pakai bahasa Inggris. Cuman untuk kayak dialeknya atau buat basa-basi, berbicara atau berkomunikasi secara santai, itu mungkin banyak masih beberapa pengajar yang menggunakan bahasa Melayu. Tapi aku bisa jamin dari 2012, karena jurusan aku memang yang paling jarang peminat untuk ke anak internasionalnya, aku nggak pernah diberikan untuk tidak dispesialkan. Jadi selalu ada kesempatan lebih dengan mendapat kelas bahasa Inggris sendiri. Gitu. Jadi nggak akan ada kendala sih, insya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Begitu ya, jawaban dari pertanyaannya tadi sudah terjawab. Berikutnya, Malaysia. Oke. Kalau untuk daftar ke Universitas of Malaya bisa dibantukah? Nah, ini pertanyaannya. Ini Malaya nih paling unik nih. Paling sulit tapi alhamdulillah terjawab. Boleh Pak Agus dijawab. Sepertinya aturan tertulis tidak ada. Hanya Malaya ini mereka memang setengah terbuka. Jadi ya, maksudnya kalau dengan kampus lain kami boleh mendaftar dengan apa semester 5. Khusus untuk Malaya harus dengan ijazah. Jadi ada beberapa anak kami kirim ke sana, akhirnya baru dapat menimba ilmunya untuk tahun depan. Karena kuota sudah penuh, sudah terisi. Ya, kemudian waktu mendaftar juga sudah harus disertakan dengan IELTS. IELTS-nya 6. Jadi kalau yang lain boleh menyusul, kalau kebangsaan tidak. Jadi sudah harus lengkap. Jadi wajarlah mereka juga secara tertulis tidak menutup, tetapi memberi kesempatan kepada seluas-luasnya untuk mahasiswa lokal dulu. Ya, tetapi kalau itu hanya untuk S1 saja. Tetapi kalau untuk S2, S3 tidak masalah. Katakanlah nanti belajar di UM, wah saya mau S2-nya di Malaya, tinggal masuk. Atau S3-nya saya maunya di UTM, sama, tinggal masuk. Hanya untuk S1 memang kuota itu terbatas. Jadi karena begini, setiap mahasiswa di sana, mereka untuk dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka harus matrikulasi dulu atau penelitian selama 2 tahun. Itu kalau mereka mencapai nilai yang tinggi, kemudian upaya yang sangat besar sekali, sebab itu mereka mendambakan masuk ke Malaya. Nah, kalau mereka sudah nilainya sudah tinggi, kemudian nilainya 9,5, hanya dikalahkan dari orang-orang dari Indonesia dengan nilai 8 ke 8,5. Jadi bagi mereka sendiri sebetulnya ada ketidakadilan. Jadi dilarang tidak tertulis, tetapi di lapangannya seperti itulah. Jadi kalau yang lain pendaftarannya dipermudah, di sini agak saklek sedikit, harus lengkap, selengkap-lengkapnya baru boleh mendaftar. Itu Ustaz. Baik, betul. Ya, terima kasih Pak Agus, Masya Allah. Benar, ya. Jadi Malaya ini ya wajar, karena dia peringkat 1 Malaysia, ya jauh ya. Peringkat 1 di Malaysia, kampus peringkat 1 negeri di Malaysia.
terbaik lah. Untuk daftarnya ada tes memang kalau untuk Malaya itu. Jadi mereka mempersyaratkan ada tes khusus, kemudian TOEFL juga. Ya. Jadi memang cukup cukup sulit dalam seleksinya gitu kan. Tapi bukan tidak mungkin, insya Allah anak-anak kita masih bisa. Gitu. Cuman itu tadi ada beberapa risiko seperti Pak Agus tadi sampaikan, diterimanya bisa tahun depan. Bisa saja, karena berebut kuota terutama, kemudian seleksi dengan mahasiswa dalam negerinya sendiri begitu. Nah, tapi bukan tidak mungkin. Kenapa anak katakan bukan tidak mungkin? Karena ada satu siswa kita diterima di Universitas of Malaya, namanya Sachio. Nah, alhamdulillah diterima. Tapi begitu benar kata Pak Agus, baru tahun sekarang dia kuliahnya. Di semester 2 ini. Nah, jadi itu resikonya, ya, gitu kan. Tapi memang sulit kalau untuk Malaya. Nah, tapi bukan tidak mungkin. Barangkali bisa terjawab, alhamdulillah. Ada tambahan sedikit lagi, Ustaz Anton. Boleh. Kalau di kampus lain, setiap siswa yang kami terima dan memenuhi syarat itu langsung bebas memilih universitas fakultasnya. Tetapi kalau di Malaya, mereka harus bawa dulu ke senat dulu. Nah, jadi ini masih dalam perjuangan kami gitu. Kemudian untuk memudahkan, jadi Malaya ini bikin lagi satu universitas kerjasama dengan Wales, itu namanya University Malaya Wales. Nah, itu anak-anak belajar dengan programnya Wales, kemudian boleh mengambil double degree, belajar di Malaysia 5 semester, Malaya, kemudian 1 semesternya di Wales. Nah, kalau itu bebas, hanya untuk Malayanya, karena mereka tahu bahwa biaya kuliah di Malaya ini murah dibanding dengan PTS di Indonesia. Jadi sebab itu kalau dia buka ke swastanya, anak-anak lokalnya tidak mau ikut, mahal katanya. Jadi sebab itu prioritasnya untuk, jadi sebetulnya prioritas saja dulu untuk lokal. Baik, terima kasih Pak Gus penjelasannya ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Umu. Ini ada pertanyaan dari Umu Denis. Bismillah, saya Abu Dimas, mengenai nilai ada 1 semester qadarullah nilainya di bawah 80. Tapi secara pro rata lebih dari 85. Apakah itu berpengaruh? Ananda berminat di UTM Teknik Mesin. Silakan Pak Gus bisa menjawab sebelum nanti saya juga. Saya boleh tanya dulu yang di bawah 80 itu apa gitu? Ada nilai hanya 1, qadarullah nilainya di bawah 80. Bisa komen lagi Abu, mata pelajaran apa yang di bawah 80? Tapi cuma 1 ini Pak infonya, hanya 1 yang di bawah 80. Itu di semester berapa? Jadi ada nggak peningkatan? Jadi seperti grafiknya, kalau semester 1 mungkin, kemudian semester 2-nya naik, semester 3-nya naik. Semester 4. Kimia semester 4. Semester 4, kemudian semester 5-nya? Semester 5-nya di atas 85. Oke. 80 ini. Nah. Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Kita bantu. Tapi tentu teknik ini gini, seperti saya sampaikan tadi, ini Malaysia itu jauh lebih matang. Bagus, ini ada meningkat sangat pesat info dari Umu Denis. Meningkat sangat pesat dari nilainya. Gimana Pak Gus? Bagaimana Pak Gus? Apakah bisa? Insya Allah kita usahakan. Insya Allah. Tapi itu perlu ketemu dulu dengan anaknya dulu, dengan ibu orang tuanya. Jadi kita tanya dulu keseriusannya dulu nih. Karena teknik ini kami mohon maaf. Teknik ini memang kata harus seleksi sekali ya Ustaz. Jadi kita tidak mau anak-anak ini patah di tengah jalan. Jadi kalau memang ada peningkatan inilah kami rundingkan tadi, masih kita usahakan. Insya Allah. Baik. Masya Allah, jazakallah khair Pak Agus atas kemudahannya. Saya juga lebih yakin Abu dan Umu karena Pak Agus dan Bu Ellen ini punya kebijakan untuk menentukan siswa eligibilitas. Jadi nilai raport Ananda nanti tentu akan ditentukan eligible-nya, nanti baru dikirimkan ke universitas. Sehingga yang menentukan eligible ini kita bisa tentukan di awal. Nah, kemudian jika ada kekurangan, tentu insya Allah kita akan support. Dari sekolah juga demikian. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Masya Allah pertanyaannya terus ini, tapi kita batasi saja nanti beberapa pertanyaan lagi. Jurusan tiap kampus bisa didapat dari mana? Jawabannya insya Allah langsung menghubungi kontak saja, nanti kita akan konsultasi mudah-mudahan lebih jelasnya.
Kemudian, Afonso, apakah memungkinkan jika beberapa anak yang belum memenuhi TOEFL atau IELTS bisa difasilitasi penyelenggaraan oleh Pak Agus bekerja sama dengan Al-Wildan? Wah, ini menarik nih dari Umu dan Abu pertanyaannya ini, Pak. Jadi mudah-mudahan nanti saya coba akan diskusikan Abu dan Umu. Tentunya di sini ada Ustadz MD juga, Managing Director. Kita akan coba pikirkan apakah memungkinkan kita bisa membuat program persiapan IELTS dan TOEFL untuk anak-anak kelas 12 ini, atau nanti juga kita koordinasi dengan Pak Agus standar apa yang memang harus disiapkan oleh kita sehingga lebih matang barangkali begitu ya Ustadz ya. Oke. Nah, alhamdulillah saya dapat kemudahan karena di sebelah saya langsung Managing Director yang bisa langsung menjawab, dan alhamdulillah beliau menganggukkan kepalanya, tanda insya Allah kita bisa pikirkan Abu atas dan Umu atas sarannya insya Allah. Baik, berikutnya dari Abu Dimas lagi, untuk teknik mesin Uni mana yang terbaik Pak Agus? Dan mengenai UTM, saya pernah dengar UTM Mijin, boleh dijelaskan? Wah, itu apa nih Pak Agus? Saya belum tahu nih. UTM Mijin. Barangkali bisa dijawab. Dia mau ambil jurusan mesin, Ustaz? Iya, untuk teknik mesin, universitas mana yang terbaik Pak Agus? Dan mengenai UTM, saya pernah dengar UTM Mijin, boleh dijelaskan? Ya, kalau UTM ini sama dengan ITB-nya kita, tetapi peringkat lebih tinggi. Namun demikian ada dua lagi universitas negeri di situ. Yang kedua adalah Putra Malaysia, yang ketiga adalah UKM. Jadi sama, jadi bandingannya lebih kurang ITB, UI, dan Gajah Mada. Nah, nanti kita bisa ketemu dengan orang tuanya. Pertama tentu dilihat segi biaya, kemudian nilai, kemudian termasuk geografis dari kampusnya sendiri. Jadi kami hanya nanti akan membantu menyalurkan kemana keinginan anak-anak itu. Nah, jadi kita juga lihat dari segi finansialnya, oh ini segini, oke pilih ini. Kemudian mau anak di Kuala Lumpur, ambil Putra Malaysia atau kebangsaan. Jadi semua saya kira tiga itu sama, itu peringkatnya 5 besar semua. Baik, terima kasih Pak Agus atas penjelasannya, Masya Allah. Kemudian ada satu lagi kekurangan tadi yang ditanya mengenai MDIT. MDIT itu adalah kerjasama Universitas Teknologi Malaysia dengan Jepang. Tetapi ini baru terbatas 3 fakultas. Pertama adalah elektronika, kemudian software, kemudian satu lagi kimia. Baru tiga. Jadi itu juga sama dengan Malayan Wells. Mereka boleh belajar di Malaysia full, kemudian ada juga yang ingin mungkin 1 atau 2 semester belajar di 20 sekian universitas yang kerjasama dengan UTM. Itu yang ada di Jepang. Tapi tidak ada teknik mesin, tidak ada. Baik. Terima kasih Pak Agus. Alhamdulillah terjawab pertanyaannya, dan beberapa pertanyaan dari Umu tadi terjawab ya. Ini dari Ibu Hernovi Triyono, alhamdulillah tadi terjawab dengan Universitas Malaya dengan tes tadi ya. Kemudian kimia semester 4 meningkat sangat pesat 97. Wah, Masya Allah. Ini Umu Danis, insya Allah Ananda tidak ada kendala kalau menurut saya. Kalau belajar dari pengalaman dan apalagi nilai Ananda sangat bagus, insya Allah. Kemudian, Assalamualaikum Ustadz, di antara kampus-kampus ini untuk teknik industri, mana yang terbaik? Wah, ini nampaknya banyak pertanyaan, tapi mungkin tidak bisa kita jawab satu-satu ya, Abu dan Umu. Kalau terkait teknis, mungkin kita bisa langsung konsultasi nanti. Insya Allah nanti saya akan coba share ke seluruh cabang untuk isi link saja. Nanti Abu dan Umu akan bisa berkomunikasi nanti mudah-mudahan. Nanti juga Pak Agus beserta tim nanti akan tentu sangat senang sekali membantu Abu dan Umu terkait pertanyaan detail mengenai kampus barangkali. Kemudian berikutnya kampus teknik industri. Kemudian Ustaz Usul kalau bisa ada webinar universitas di Timur Tengah. Masya Allah. Insya Allah untuk Timur Tengah Al-Wildan sedang berupaya, dan kemarin alhamdulillah kita sudah menandatangani MOU dengan Universitas of International Islamic University kalau tidak salah di of Afrika ya, di Sudan ya Ustaz ya. Di Sudan. Jadi alhamdulillah kemarin dari rektornya sendiri datang ke sekolah kita, sudah menandatangani MOU, barangkali bisa menjadi
informasi menarik untuk anak-anak kita diterima di kampus tersebut gitu. Mudah-mudahan nanti kita juga kalau ada informasi berikutnya, insya Allah kami akan update kepada Abu dan Umu. Jangan khawatir karena kami juga walaupun Ananda sebentar lagi lulus, bagi kami anak-anak kami tetaplah anak-anak Al-Wildan yang tetap harus kami pikirkan ke depan mereka seperti apa. Baik, insya Allah Abu Umu, terima kasih atas sarannya. Kemudian assalamualaikum Ustaz, apakah ijazah bisa dipakai untuk mendaftar PNS di Indonesia atau melanjutkan S2 di PTN Indonesia? Wah, ini menarik ini. Oke, silakan Pak Agus. Baik, ini yang paling penting. Pasti dari pertanyaan, pertama kami sudah sampaikan ijazahnya berlaku untuk internasional. Apalagi kalau dia bekerja di Indonesia di perusahaan-perusahaan asing, ijazahnya sangat dihargai. Kemudian kenapa kami menawarkan untuk bidang-bidang bisnis dan manajemen itu mengambil di UUM? Karena standar pembelajaran di UUM hampir sama dengan Indonesia. Artinya ijazah S1-nya hanya berlaku sebetulnya di Indonesia. Yang lainnya di negara manapun mereka itu dilihat sebagai bachelor. Nah, yang penting kita perhatikan di sini adalah durasi belajarnya, kemudian jumlah SKS-nya. Kalau belajar di Malaya, belajar di Putra Malaysia, belajar di UKM atau yang lain-lain, selain dari UUM, untuk masuk sebagai PNS untuk bidang-bidang manajemen ya Ustaz ya, itu memang harus dilihat dulu jumlah SKS-nya yang ditentukan sesuai dengan ini Kemendikbud lah gitu. Jadi kalau teknik nggak ada masalah. Kalau teknik di mana aja nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau UUM, kenapa kami menawarkan UUM? Karena UUM itu belajarnya kalau bisnis, manajemen dan yang lain-lain itu belajarnya 8 semester. Dengan demikian, kalau mereka kembali ke Indonesia, ada penyetaraan di Dikti, itu ijazahnya sama dengan S1. Sebetulnya S1 kita ini sebetulnya di luar negeri itu adalah bachelor. Jadi S1-nya hanya istilah di Indonesia saja. Karena kita belajar durasinya 4 tahun atau 8 semester. Nah, kalau UUM, mereka belajarnya apalagi bisnis dan ekonomi itu belajarnya 8 semester. Minimal 7. Ya, tapi Malaya sendiri, UKM, UPM, kalau bidang bisnis mereka belajar hanya 6 semester. Hanya UUM yang 8. Kenapa kami tawarkan itu? Supaya kalau ada anak-anak kita nanti yang mau bekerja di PNS, tidak terkendala dengan penyetaraannya. Kalau teknik, akuntansi nggak ada masalah. Jadi mereka belajar 8 tahun. Hanya untuk bidang bisnis dimanapun di dunianya sebetulnya belajar hanya 6 tahun. UUM yang menerapkan 8 semester di UUM. Sebab itu kami coba mengarahkan anak-anak mempermudah supaya nanti di belakang hari tidak ada pertanyaan. Jadi pertanyaan itu dari awal sudah kami antisipasi dulu, Ustaz. Baik. Syukron Pak Agus atas penjelasannya, Masya Allah. Jadi jelas ya Abu dan Umu sekalian. Tapi saya pikir kalau untuk universitas negeri di Malaysia, kita bisa melakukan penyetaraan di Dikti biasanya. Kalau untuk mendaftar di PNS ataupun melanjutkan studi S2. Jadi insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala, terutama. Karena kita bukan swasta ya, negeri, jadi mudah-mudahan ada kemudahan. Baik, syukron. Barangkali ada yang ditambahkan Pak Agus? Oke, perlu saya tambahkan sedikit lagi. Kalau anak-anak katakanlah yang S1-nya maunya di UKM. Nah, sebaiknya kalau mengambil di UKM, durasi belajar kan hanya 6 semester atau 3 tahun. Sebaiknya langsung ambil S2. S2 biasanya sekarang dipadatkan itu menjadi 1 tahun atau 1 tahun 2 bulan itu menjadi 3 semester saja sudah selesai. Dengan demikian anak-anak itu belajar 4,5 tahun, 5 tahun paling lama, mereka sudah master. Jadi kalau sudah master, nggak ada lagi pertanyaan mengenai mengenai penyetaraan, nggak ada lagi. Hanya S1 itu aja penyetaraannya di jumlah SKS-nya aja. Baik. Alhamdulillah. Syukron. Bagus. Dari alumni barangkali, Bang Wadi ada yang mau disampaikan? Tambah Isti, bagaimana pengalaman kerjaan? Oh, iya,
Mungkin ini Kak Kisti nih Ustadz mau share tentang peluang kerja setelah lulus dari sana, karena kebetulan Kak Kisti ini juga cukup lama kerja di Malaysia setelah dia lulus dari tahun 2016 sampai kemarin kembali ke Indonesia saat COVID 2020. Jadi cukup lama waktunya. Mungkin Kak Kisti boleh share uh, bagaimana peluang nanti untuk lulusan-lulusan Malaysia, terutama khususnya mahasiswa internasional dari Indonesia ini yang ingin bekerja di Malaysia. Silakan Kak Kristi. Suaranya barangkali di-unmute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Kisti, masuk UUM tahun 2012, itu ngambil jurusan ilmu komunikasi, majoringnya event management. Sebelum aku kuliah ke Malaysia, kebetulan aku udah ikut beberapa English course seperti BBC, LIA, ataupun English course yang lain. Dan peningkatan bahasa Inggris aku tidak terlalu cepat dibanding waktu aku kuliah di Malaysia. Selama aku kuliah di Malaysia, public speaking yang aku gunakan full bahasa Inggris. Itu menambah kepercayaan diri aku, menambah peluang aku juga untuk berbicara dengan leluasa bersama teman-teman internasional lainnya. Dan alhamdulillahnya sebelum aku lulus wisuda di 2016, aku sudah ditawarkan untuk kerja bersama Accenture. Accenture adalah perusahaan consulting di dunia. Dan di Indonesia cukup sulit masuk ke Accenture karena banyaknya orang-orang yang masuk dari universitas-universitas yang lebih baik dan universitas-universitas yang bisa dibilang masuknya aja juga udah susah. Tapi alhamdulillahnya aku udah ditawarin sebelum aku lulus kuliah. Dan itu semua mulai dari cara aku berbicara bahasa Inggris dan berkomunikasi yang meningkatkan networking juga selama kuliah. Jadi benar-benar dengan adanya bahasa Inggris yang bagus, kita bisa ngobrol dengan leluasa sesama teman. Sebelum lulus ternyata ada alumni-alumni ataupun senior-senior yang bukan dari Indonesia, justru menawarkan untuk coba di sini, coba di sana, coba di sini gitu. Jadi alhamdulillahnya aku udah diterima kerja di Accenture di tahun 2016 dan balik ke UUM waktu itu cuman untuk wisuda aja. Terus aku kerja di Accenture itu kurang lebih 3-4 tahun, dan selama kerja di Accenture, alhamdulillahnya aku juga ada award dari perusahaannya itu sendiri untuk staff satisfaction, untuk beberapa event-event yang aku buat, yang dimana itu sangat relate dengan apa yang aku belajar di Universitas Malaysia. Karena long short story, waktu aku kuliah di Malaysia, saat aku ngambil majoring event management, University Utara Malaysia itu membekali aku untuk bisa menjadi partisipan intern di acara Trialton. Itu ada di Langkawi lokasinya. Jadi UUM tuh nggak pernah menutup akses untuk para mahasiswa explore hal-hal baru, dan UUM alhamdulillahnya juga memberikan banyak peluang seperti ini ada event ini, coba anak-anak ini ke sini, ini ada event ini, anak-anak ini ke sini tuh. Jadi sangat-sangat membuat aku terbiasa untuk melakukan event-event, dan alhamdulillahnya saat udah kerja justru itu di award sama kantor karena apa yang dilakukan sangat baik gitu. Jadi kalau bisa dibilang apa yang diterapkan di UUM, cara pengajarannya dan cara aku mengadaptasi pendidikannya justru membuat aku jauh lebih baik dari sebelum aku memilih untuk kuliah di luar. Baik. Terima kasih Mbak Kisti atas pengalaman sharingnya terhadap pengalaman kuliahnya ya di UUM. Masya Allah, sangat menginspiratif sekali bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua yang mendengar. Karena waktunya sudah azan, kebetulan mohon maaf sekali ya Bu dan Umu, kami belum bisa menjawab pertanyaan satu persatu. Tentunya di sini kami sudah mengirimkan form di link. Jadi Abu dan Umu jika ada pertanyaan lagi boleh isi link konsultasi. Jika Umu sudah yakin rasanya ingin mendaftar, Anda bisa langsung klik link pendaftaran, lengkapi dokumennya. Nanti insya Allah
kita akan menentukan eligibilitas nilai Ananda. Kalau ada administrasi yang kurang, tentu dari sekolah kami akan mensupport betul, karena kesuksesan Ananda adalah kesuksesan kami juga bagi lembaga Al-Wildan. Barangkali terakhir Pak Agus ada tambahan, atau sudah cukup? Baik, untuk melengkapi sedikit itu pengalaman kerja. Kebetulan dua-duanya alumni ini, Odi dan Kristi, begitu tamat sudah langsung ditawarkan bekerja di Malaysia. Jadi jangan takut, jangankan di Indonesia, di Malaysia saja bisa langsung terima. Jadi lebih dari 50% anak-anak ini diterima bekerja di Malaysia dengan gaji 3 kali UMR di Indonesia. Kalau dia bekerja di Indonesia, UMR 4,8 mungkin sampai 5. Kalau dia bekerja di Malaysia, begitu start kerja langsung 2 digit atau 3 kali lipat dari Indonesia dengan biaya hidup lebih murah. Dengan demikian anak-anak itu lebih 50% tidak kembali ke Indonesia. Kembali ke Indonesia udah crowded, macet, gaji kecil. Di Malaysia mereka sudah terbiasa tenang. Jadi termasuk juga Odi juga dari begitu tamat langsung bekerja di induk perusahaannya, kalau di Indonesia itu XL. Di situ namanya Selkom. Tetapi karena Odi ditarik pulang untuk membantu lembaga studi Indonesia Malaysia. Jadi dari pengalaman kami, apalagi UTM menyatakan 98% lulusannya diterima bekerja. Itu resmi dari UTM, 98% dia diterima bekerja. Jadi itu sungguh luar biasa. Saya kira jarang kampus yang menjamin gitu. Masya Allah, Alhamdulillah. 98% alumni diterima bekerja. Masya Allah. Terima kasih banyak. Ya. Abu dan Umu atas pertanyaannya. Kemudian Ana berterima kasih kepada Pak Agus atas penjelasannya, sangat senang sekali kami mendapatkan informasi yang lengkap seperti ini. Abu dan Umu sekalian, kami sekali lagi mohon maaf sekali karena waktu ini terbatas sekali sehingga kami belum bisa menjawab satu persatu pertanyaan. Namun sekali lagi, insya Allah Al-Wildan komitmen untuk selalu memberikan dan menyajikan informasi-informasi terbaik kepada anak-anak kita untuk membantu kesuksesan anak-anak Al-Wildan. Walaupun anak-anak Al-Wildan sudah tamat, tetap bagian dari keluarga Al-Wildan. Dan ini adalah salah satu program yang bisa menjadikan second choice untuk Ananda dalam memilih kampus, atau bahkan bukan second choice, tapi pilihan pertama. Karena ini sebuah hal yang luar biasa bagi kami, anak-anak bisa mendapatkan universitas terbaik, bahkan melebihi kampus-kampus negeri terbaik di Indonesia, dengan persyaratan yang minim dan bisa diterima tanpa tes. Bagi kami ini adalah sebuah kemudahan sebagai alternatif, di mana anak-anak kita sekarang sedang berjuang untuk diterima di PTN-PTN negeri yang belum tentu juga diterima. Ini ada alternatif baik untuk anak-anak kita diterima di kampus terbaik, kemudian dengan biaya juga yang cukup terjangkau, barangkali ini menjadi alternatif. Dan sekali lagi, kami di sini sebagai lembaga Al-Wildan hanya memfasilitasi Abu dan Umu mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya untuk Ananda. Tentu segala keputusan kami serahkan kepada Abu dan Umu. Insya Allah segala informasi ini kami sampaikan kepada Ananda hanya untuk kebaikan Ananda. Kami mohon maaf sekali lagi jika ada kalimat kami, kata-kata kami yang salah, tentu itu semua datangnya dari kami. Jika ada kebaikan dan kebenaran, itu sesungguhnya murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyatma Mahmud dan ini Umi Suprinati. Kami adalah wali murid dari Muhammad Adam Khalifatullah, siswa Al-Wildan lulusan tahun 2022. Jadi Adam kelas jurusan IPS dan alhamdulillah bismillah Adam diterima di University Utara Malaysia. Jadi berkat kemudahan yang diberikan oleh Al-Wildan dikarenakan kerjasamanya dengan University Utara Malaysia dan disupport oleh lembaga agensi untuk pengiriman mahasiswa ke Malaysia, dan juga kami sangat berterima kasih atas support dari Al-Wildan, di mana dalam hal ini Al-Wildan telah mengirimkan Ustadz Anton untuk sebagai kepala sekolah untuk SMA untuk mendampingi Adam dan mengantarkan Adam juga sampai ke UUM ini. Ya, mudah-mudahan terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ustadz Anton. Adam berhasil diterima di jurusan Hubungan Internasional University Utara Malaysia. Tentu saja kami sangat bersyukur atas karunia ini kami dari Allah. Mengapa kami memilih University Utara Malaysia? Demikian, syukron, jazakallahu khairan, wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.